Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami Bab 11 Sistem Pengendalian Manajemen. Kami kelompok 11 akan membahas topik penting dalam manajemen tentang sistem pengukuran kinerja, di mana topik ini sering muncul dalam dunia bisnis dan organisasi karena dapat menentukan bagaimana strategi bisa dijalankan secara efektif dan juga bagaimana kinerja bisa diukur secara adil. Secara sederhana, PMS adalah sistem yang membantu organisasi menilai sejauh mana strategi mereka berhasil dan apakah kinerja semua bagian organisasi berjalan sesuai tujuan. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Dalam sistem pengukuran kinerja mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, membantu penerapan strategi organisasi, di mana PMS menghubungkan strategi besar perusahaan dengan aktivitas sehari-hari. Melalui sistem ini, organisasi tahu apakah strategi sudah dijalankan dengan benar dan perlu disesuaikan atau tidak. Yang kedua, menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Kalau dulu keberhasilan hanya diukur dari laba, sekarang tidak lagi. PMS menyeimbangkan ukuran keuangan seperti ROI dengan ukuran non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, inovasi, dan efisiensi proses. Dan yang terakhir, memberikan motivasi dan arah. Dengan indikator yang jelas, karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Prinsipnya, apa yang diukur, itulah yang akan dilakukan. Ketika sistem pengukuran dirancang dengan baik, karyawan tidak hanya bekerja untuk angka, tapi juga untuk visi besar organisasi. Keterbatasan pengendalian keuangan. Meski penting pengendalian keuangan punya banyak keterbatasan, fokus berlebihan pada laba jangka pendek, manajer bisa saja menunda investasi, mengabaikan inovasi, atau menurunkan kualitas demi laba sementara. Dan yang kedua ada mendorong tindakan disfungsional, di mana contohnya manipulasi data atau window dressing laporan keuangan agar terlihat baik di atas kertas, tapi buruk di kenyataan. Kalau organisasi hanya mengejar hasil keuangan, mereka bisa kehilangan arah strategis jangka panjang. Contoh kasus Enron dalam keterbatasan pengendalian keuangan. Pada awal tahun 2000-an, dunia bisnis diguncang oleh salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah, yaitu kasus Enron Corporation. Perusahaan raksasa energi asal Amerika Serikat ini pernah dipuji sebagai simbol inovasi dan kesuksesan. Namun, akhirnya runtuh karena lemahnya pengendalian keuangan dan praktik manipulasi yang sistematis. Enron berdiri pada tahun 1985 dan bergerak di bidang energi, gas, alam, dan komunikasi. Dalam waktu singkat, Enron menjadi salah satu perusahaan terbesar di Amerika. Namun, di balik kesuksesannya, tersembunyi praktik pelaporan keuangan yang penuh manipulasi. Kejatuhan Enron disebabkan oleh berbagai keterbatasan dalam sistem pengendalian keuangan. Pertama, pengendalian internal yang lemah. Departemen audit internal tidak memiliki kekuatan dan independensi yang cukup. Sementara manajemen puncak memiliki kekuasaan penuh dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya, kesalahan dan manipulasi tidak dapat terdeteksi sejak awal. Yang kedua, penyalahgunaan entitas khusus. Enron membentuk ratusan perusahaan kecil untuk menutupi utang dan kerugiannya. Dengan cara ini, laporan keuangan terlihat sehat, padahal kenyataannya perusahaan mengalami masalah besar. Ketiga, penggunaan metode penilaian aset berdasarkan nilai pasar yang disebut mark to market. Metode ini memungkinkan manajemen menilai aset berdasarkan perkiraan, bukan nilai sebenarnya. Hal ini membuka peluang besar untuk menampilkan laba yang tidak nyata. Keempat, adanya kolusi dengan auditor internal, yaitu kantor akuntan publik Arthur Andersen.
Auditor yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru membantu menutupi penyimpangan karena mereka juga menerima bayaran besar dari jasa konsultasi. Kelima, lemahnya etika dan budaya organisasi. Budaya kerja di Enron menekankan pencapaian keuangan dengan segala cara. Nilai kejujuran dan tanggung jawab diabaikan demi memenuhi target keuangan semata. Pada tahun 2001, kebenaran akhirnya terungkap. Nilai saham Enron yang semula mencapai lebih dari $90 jatuh menjadi kurang lebih dari $1. Perusahaan dinyatakan bangkrut, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis menurun tajam. Firma audit Arthur Andersen pun ikut bubar karena kehilangan reputasi. Kasus Enron memberikan pelajaran bagi dunia bisnis dan pemerintah bahwa pengendalian keuangan bukan hanya tentang sistem dan prosedur, tetapi juga tentang integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Sistem yang canggih sekalipun akan gagal jika orang-orang di dalamnya tidak berkomitmen pada kejujuran dan transparansi. Yang berikutnya, balance scorecard. Untuk menyeimbangkan pengukuran, Kaplan dan Norton memperkenalkan balance scorecard atau BSC. BSC membantu menerjemahkan strategi menjadi ukuran yang konkret melalui 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif keuangan. Menunjukkan apakah strategi yang dijalankan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Contohnya yaitu margin keuntungan, ROI, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu mengukur sejauh mana organisasi memuaskan pelanggan. Contohnya kepuasan pelanggan, loyalitas, pangsa pasar, dan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal, yaitu mengukur seberapa efisien proses bisnis internal dalam menciptakan produk atau layanan berkualitas. Contohnya yang pertama, waktu siklus produksi, kedua, tingkat cacat, dan ketiga, produktivitas karyawan. Berikutnya, perspektif keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini adalah fondasi dari semua perspektif lainnya, yaitu berfokus pada inovasi dan pengembangan SDM. Contohnya yaitu tingkat pelatihan, kepuasan karyawan, dan jumlah ide inovatif. Balance scorecard mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas. Pembelajaran yang baik meningkatkan proses internal. Proses yang baik membuat pelanggan puas dan akhirnya meningkatkan keuangan mereka. Ukuran hasil versus ukuran pendorong. Dalam sistem pengukuran ada 2 jenis pengukuran penting. Yang pertama, pengukuran hasil, yaitu indikator tertinggi seperti laba, pendapatan, atau margin keuntungan. Yang kedua, ukuran pendorong, yaitu indikator utama yang memprediksi hasil masa depan seperti kepuasan pelanggan, inovasi, dan efisiensi. Kalau ukuran hasil menunjukkan apa yang sudah terjadi, ukuran pendorong menunjukkan apa yang akan terjadi. Keduanya harus saling seimbang. Faktor kunci keberhasilan. Faktor kunci keberhasilan adalah elemen utama yang menentukan suksesnya strategi. CSF harus disesuaikan dengan strategi masing-masing perusahaan. Contohnya, perusahaan berbiaya rendah fokus pada efisiensi, sedangkan perusahaan inovatif fokus pada kualitas dan pengembangan produk baru. Materi berikutnya, langkah implementasi PMS. Implementasi PMS biasanya melalui 4 langkah utama. Yang pertama, menentukan strategi organisasi, di mana langkah ini yaitu menetapkan arah dan tujuan strategis organisasi. Tujuannya agar seluruh aktivitas dan indikator kinerja selaras dengan visi, misi, dan sasaran jangka panjang organisasi. Dalam tahap ini, manajemen perlu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Hasil akhirnya adalah rencana strategis yang jelas
tentang apa yang ingin dicapai organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Contoh dalam langkah ini yaitu sebuah perusahaan manufaktur menetapkan strategi meningkatkan efisiensi produksi 20% dalam 2 tahun. Langkah kedua yaitu menetapkan ukuran strategi baik keuangan maupun non-keuangan. Setelah strategi ditetapkan, perlu dibuat indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan strategi. Ukuran keuangan dalam hal ini yaitu laba bersih, ROI, pendapatan, dan arus kas. Untuk ukuran non-keuangan yaitu mencakup kepuasan pelanggan, kualitas produk, produktivitas karyawan, dan inovasi. Untuk pemilihan ukuran harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Berikutnya, contoh dari langkah ini yaitu untuk strategi efisiensi produksi, KPI-nya bisa berupa jumlah cacat produk per 1000 unit atau waktu produksi per unit. Langkah ketiga yaitu mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen dan insentif. Pada tahap ini, indikator kinerja dihubungkan langsung dengan proses manajemen dan sistem penghargaan agar seluruh karyawan termotivasi untuk mencapai target. PMS harus menjadi bagian dari sistem manajemen sehari-hari, seperti perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Selain itu, insentif seperti bonus, promosi, atau penghargaan perlu dikaitkan dengan pencapaian KPI agar tercipta akuntabilitas dan motivasi. Contoh dari langkah ini yaitu karyawan yang mencapai target produktivitas mendapatkan bonus kinerja 10%. Yang berikutnya langkah terakhir, langkah keempat, yaitu meninjau hasil dan memperbarui ukuran secara berkala. Langkah ini melakukan evaluasi keberlanjutan terhadap hasil kinerja dan relevasi ukuran yang digunakan. Dunia bisnis dan lingkungan organisasi berubah, sehingga ukuran dan strategi juga perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik. Kemudian, evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memastikan sistem tetap relevan dan efektif. Contoh dari langkah ini yaitu setiap kuartal, perusahaan meninjau apakah target efisiensi masih realistis dan menyesuaikan KPI sesuai perubahan teknologi atau pasar. Langkah-langkah ini membantu organisasi tentang relevan dan adaptif terhadap perubahan. Kalau perhati banyak tantangan, muncul terlalu banyak indikator fokus berlebihan pada lamba atau hubungan lemah antara ukuran dan keuangan dan probabilitas. Solusinya gunakan untuk kontrol interaksi langsung dengan informasi kinerja keuangan. Membangun ruang diskusi strategi dan mendorong organisasi menjadi leader. Organisasi terus belajar dan beradaptasi. Kesimpulan sistem pengukuran kinerja bukan hanya untuk alat untuk menilai hasil, tapi juga kompas yang menutup strategi perilaku dan motivasi seluruh organisasi. Dengan sistemnya sehingga organisasi bisa tumbuh berkelanjutan, inovatif, dan fokus pada masa depan.